luar biasa, nggak ada dalam NBA Finals statistik kayak gitu tuh, nggak ada lah. Udahlah, gue nggak mau dipuji-puji kayak apa nih. Kalau Jokic sekarang udah nggak perlu dipuji lagi, man. Dia emang udah bener-bener gila. Ya 3-1 nih, gimana Miami Heat nih? Masih ada harapan kah di game kelima besok? Menurut gue sih ya Ngobrol NBA episode 78. Sudah lama ya kita nggak berjumpa. Gue udah absen beberapa hari bikin konten. Sejak game 3 belum, game 4 belum. Mohon maaf ya. Gue lagi, ribet banget. Asli dari kemarin weekend tuh ribet banget. Gue waktu itu kemarin ngomong mau bikin hari Jumat, tapi jalanan macetnya luar biasa. Dan hari Sabtu kemarin seru. Hari Sabtu kemarin gue cerita sedikit aja, nggak apa-apa sebentar ya. Gue datang ke acara NBA Finals Fast di M Block atas undangan dari beberapa pihak. Praxis itu agensinya NBA, NBA Indonesia juga ngundang, Video Sports juga ngundang. Wah, seru banget. Teman-teman itu semua baik banget dan gue yakin mereka visinya sama untuk membuat NBA bisa notice nih, Indonesia ini marketnya udah lumayan growing dan udah lumayan gede. Gampang banget. Udah berapa kali Jimmy Butler ke NBA Finals? Diam semuanya. Udah berapa kali Jimmy Butler ke NBA Finals? Kalau dalam 10 detik, angus ya. Iya. 10. Ya cuma kamu udah di follow. Gampang nih. 10. 10. 9. 8. 7. 6, 5, pakai batu, 4, 3, 2 kali apa kamu kan? Benar, 2 kali NBA Finals. Benar, lu tebak. Oke juga, lu pilih mana? Akhirnya kemarin ada perwakilan NBA dari, dia orang New Zealand, tapi dia base di Hong Kong. Gue diajak ngobrol juga di satu ruangan sama dia, dan gue dengar visi misinya mereka ke depannya seperti apa. Yang pasti mereka pengen bikin event-event yang menarik lagi, lebih gede lagi mungkin di tahun-tahun ke depan. Mudah-mudahan, kita doain. Yang pasti kita sebagai fans NBA di sini, hopefully ke depannya makin antusias, makin banyak jumlahnya. Dan tugas gue juga sebagai influencer dan yang punya platform sosial media untuk bisa terus berbagi dan sharing konten-konten NBA supaya fans-fans NBA di Indonesia makin banyak. Seru banget eventnya kemarin. Gue nobar, venue-nya juga asik banget, suasananya asik banget di M Block. Yang datang mungkin lebih dari 150 orang mungkin. Tamu undangan, ada fans-fans NBA juga yang datang, artis-artis juga pada datang yang senang sama NBA. Kalau dilihat dari atribut apparel-nya kemarin, fansnya Denver agak kurang banyak kemarin. Fansnya Miami Heat lebih banyak ya. Gue pakai kaosnya Miami Heat. NBA Info, Reinhardt pakai kaosnya Miami Heat. Andovi gue lupa pakai kaos apa dia ya. Kemal nggak pakai kaos NBA kayaknya, Kemal gue lupa deh. Tapi seru. Habis nobar gue diajak ngobrol sama tadi orang yang perwakilan NBA dari New Zealand. Terus diajak muterin venue-nya, kita main arcade NBA. Terus ya foto-foto dan lain-lain, semua asik banget, seru banget. Ada banyak memorabilia juga di sana. Mudah-mudahan teman-teman yang nonton episode ini yang di Jakarta kemarin menyempatkan diri buat mampir ke sana. Eventnya sekarang udah nggak ada, kemarin Jumat, Sabtu, dan Minggu. Tapi mudah-mudahan banget ke depannya bisa lebih banyak lagi event-event seperti ini. Hopefully gue akan terus berkomunikasi dengan pihak NBA Indonesia untuk paling tidak membantu dan memberikan support sebisa gue untuk event-event kedepannya supaya bisa lebih menarik dan yang datang bisa lebih gede. Tapi kemarin untuk event pertama mereka, gue acungi 2 jempol, keren banget semua. Krunya banyak banget teman-teman, kalau datang ke sana krunya banyak banget dan siap menyambut dan menghandle semua event. Keseruan event di sana benar-benar gila, banyak banget panitianya, asli gue seneng banget. Dan setelah itu tadinya mau langsung bikin ngobrol NBA, tapi
gue diundang jadi pembicara ada salah satu acara kecil. Sebenarnya ini cuma online di Zoom, tapi akhirnya berlangsung sampai 2,5 jam. Oh, by the way, di event NBA Finals Fest juga gue surprise ya, karena mereka mengadakan online virtual meet and greet dengan Domantas Sabonis. Indonesia, everybody, let's give a big round of applause for Domantas Sabonis. Man, how are you doing, Sabonis? Everything good? Yeah, everything's great. Just watching this game. Another great game in the finals. Yeah, it's an amazing game in the finals, and we're here in Indonesia. We're having a watch party for Game 4. Yeah. Really lovely to have you with us today. What have you been up to since the season has ended? I just want to say thank you for having me. This is really. Akhirnya kita dikasih ada sesi tanya jawab langsung ke Domas. Seru banget, keren banget NBA. Oke, tadi ngomongin yang soal gue diundang ke acara kecil itu. Acara itu adalah tentang gue disuruh sharing sebagai pembicara bagaimana sebagai seorang ayah, orang tua gitu ya, mengarahkan anak untuk untuk menemukan hobi yang tepat buat si anak itu. Mungkin kayaknya si panitianya melihat bahwa oh, anak gue suka basket, gue seorang yang berkecimpung di dunia basket walaupun bukan pemain basket profesional, tapi memang dunia gue di sini dari dulu gitu. Dan kebetulan anak gue yang gede main basketnya sudah serius gitu, yang kecil baru mau serius. Akhirnya gue berbicara satu hal yang penting yang gue sharing di situ adalah pertama kali gue pengen anak gue main basket itu karena ego dan kemauan gue gitu. Gue pokoknya harus anak gue paling tidak ada satu yang bisa dulu deh, bisa main basket. Akhirnya ternyata gue belajar bahwa anak itu nggak bisa dipaksa. Jangan sampai anak itu hanya menjadi tumbal dari ego dan keinginan kita sebagai orang tua yang memaksakan kehendak si anak untuk mengikuti hobi yang kita juga suka gitu loh. Gue sharing bahwa nggak akan bisa. Anak gue kalau dulu ya, gue bilang gue kasih waktu dia 6 bulan. Gue kasih waktu dia 6 bulan untuk supaya gue bisa tahu anak ini basket karena terpaksa dan gue paksa, atau memang basket karena dia memang suka dan dia mau belajar lebih dan dia memang mencintai olahraga itu. Gue kasih waktu 6 bulan waktu itu. Umurnya masih sekitar 5 tahun mungkin ya, 5 tahun, 6 tahun, 5 tahun jalan 6 tahun kalau nggak salah. Ternyata awal-awalnya mungkin dia masih malu-malu untuk main basket. Emang anaknya juga pemalu dulunya. Sekarang nggak malu-maluin sih. Ya masih pemalu juga, tapi udah better lah. Ternyata anak itu gue taunya dia memang suka dan naturally memang dia kayaknya jalannya di basket. Itu adalah ketika tanpa perlu gue suruh latihan, dia latihan sendiri. Ada anak yang hanya mau latihan basket ketika memang dia jamnya latihan dan disuruh sama orang tuanya, ayo udah berangkat latihan, ayo udah mau mulai latihannya, misalnya kayak gitu. Tapi selain latihan itu dia tidak pernah mempraktekkan atau berusaha melakukan training atau ngedrill dirinya sendiri untuk bisa lebih baik bermain basket gitu. Gue sharing di acara itu, gue bilang bahwa anak gue ternyata nggak seperti itu. Anak gue kalau dibangunin sekolah susah, tapi kalau lagi libur, hal pertama yang dia lakukan pagi-pagi, jam 6 pagi bahkan, itu adalah mendribble bola basket dan dia latihan sendiri. Bener-bener gue keluar dari kamar tidur gue melihat anak gue sudah hilang. Entah kemana. Ternyata dia memang lagi dribble. Dia lagi buka YouTube. Dia lagi melihat semua highlights-nya Steph Curry. Dan dia berusaha untuk meniru, melatih demi gerakan-gerakannya bisa sama kayak Steph Curry. Itu gak gue suruh loh. Gak gue suruh dan gue gak pernah kamu harus jadi Curry ya? Enggak pernah. Sama sekali tidak pernah. Sampai akhirnya dia bertanding di satu pertandingan pertama kali dan dia melakukan step back.
dia melakukan step back. Gue tidak pernah ngajarin dia step back, dan dia belum ikut klub profesional, belum ikut klub yang serius waktu umur itu. Setelah game, gue videoin dia pas dia melakukan step back. Setelah pertandingan, gue bilang ke dia, lu belajar dari mana itu step back? Dia bilang, ya memang gue belajar dari step backnya James Harden. Jadi dia nggak hanya melihat Steph Curry, dia melihat James Harden pada waktu itu. Waktu itu masih di Houston Rockets James Harden ya. Dia mempelajari semua signature moves dari pemain-pemain NBA, dia ngikutin semua update-update NBA dan lain-lain. Oh, dari situ gue baru tahu, oh, ya udah, berarti memang anak ini suka gitu. Jadi pada saat acara kemarin gue bilang bahwa percuma lu mau paksain anak itu untuk ngikutin ego lu, anak itu nggak akan jadi apa-apa. Anak itu harus bisa memilih hobinya sendiri. Jadi buat teman-teman, mungkin ini sekedar sharing aja yang sebagai orang tua yang suka basket, yang passionate banget tentang basket, bukan berarti anaknya harus jadi suka sama basket juga, belum tentu. Kemarin ada teman gue juga, dia bilang, Rel, ini gimana anak gue diajak main basketnya mesti gue paksa dulu, mesti gue sogok dulu baru mau latihan basket. Gue langsung tanya, anaknya sukanya apa? Dia sukanya sama matematika. Ketika orang tuanya nanya, mau latihan basket apa mau dikasih soal matematika? Dia jawab dikasih soal matematika. Berarti memang dia sukanya sama matematika, gue bilang. Jangan lu paksain dia disuruh main basket. Ya tapi kan harus jadi bisa olahraga dong, harus bisa main basket lah paling nggak. Oh ya boleh, cuma paling tidak jangan merusak hobinya dia yang memang suka ngerjain soal matematika. Ya tapi masa cuma bisa jago matematika, why? Kenapa enggak? Gitu. Kenapa enggak kalau anak lo memang jalannya menjadi jenius kayak Jerome Pauline gitu ya? Ya udah biarin aja, lo lesin aja matematika, atau dia pasti senang. Jadi ya begitulah sharing dari gue buat teman-teman juga. Mungkin ya gue nggak bermaksud sok tahu, tapi itu sudah gue jalani, sudah gue terapkan. Dan gue melihat bahwa memang hobi untuk anak-anak itu tidak bisa dipaksakan. Biarin mereka menemukan hobinya sendiri. Bapaknya suka basket, anaknya ternyata suka taekwondo, suka futsal, suka apa gas aja. Nanti akan kelihatan sendiri anak ini berbakatnya di mana. Nah disitulah kita harus support ya sebagai orang tua. Jangan pernah memaksakan kehendak kita sebagai orang tua. Mudah-mudahan itu tidak terjadi ke teman-teman. Karena trust me, percaya gue, anak itu tidak akan jadi apa-apa kalau misalnya hobi yang dia lakukan itu dipaksakan. Wah, anak gue dipaksain main piano, udah bayar mahal banget les pianonya, puluhan juta kali gue keluar untuk ngelesin dia piano. Akhirnya nggak jadi apa-apa juga, karena dia hanya main piano ketika lagi les. Ketika dia nggak ngeles, pianonya udah berdebu, nggak dimainin itu piano. Oke, enough about cerita-cerita. Ya mudah-mudahan bermanfaat ceritanya. Oke, kita ngobrol santai aja. Ini sudah mau game 5 besok. Game yang menjadi game hidup dan mati buat Miami Heat. Elimination game buat Miami Heat. Denver sudah unggul 3-1 sekarang. Gue nggak perlu membahas tentang game ketiga dan game keempat mungkin ya, karena memang di 2 game itu gue melihat bahwa ketika kita bicara bahwa di game kedua Mike Malone itu seakan takut sama Coach Spo. Di game ketiga dan game keempat sepertinya Mike Malone dan juga Nikola Jokic. Gue nggak mau bilang Mike Malone sendiri ya, karena yang brilian di tim itu tuh bukan hanya Mike Malone, tapi seorang Nikola Jokic itu benar-benar bisa menjadi pelatih juga di lapangan. Lo kayak punya 2 pelatih gitu lo di tim itu. Pemain kayak Christian Brown deh, kita ngomong Christian Brown di game ketiga ya. Gue bilang juga di YouTube Shorts kalau nggak salah kemarin, gue bilang ada berapa rookie sih yang bisa membuat impact di NBA Finals. Seingat gue sih belum pernah ada ya. Ada mungkin tapi nggak sampai segininya. Christian Brown di game ketiga menurut gue impactnya luar biasa. Dia kalau nggak salah 15 poin. Sorry, gue lagi nggak pegang data, nggak pegang statistik, gue nggak nyiapin materi apapun untuk episode ini. Jadi ini kita ngobrol-ngobrol santai aja. Seingat gue, mumpung gue short term memory tapi kayaknya ingatan gue masih lumayan oke. Di game ketiga Christian Brown mainnya bagus banget. Dia benar-benar jadi X factor di game itu, dan Miami tidak siap untuk mengcounter dan memberikan extra treatment ke defense ke Christian Brown, karena cutting-cuttingnya dia itu selalu on point. Dan itu bukan semata-mata
dia lakukan karena inisiatifnya dia atau rencana dari Mike Malone, tapi itu juga berdasarkan training dan latihan dan guidance dari seorang Nikola Jokic. Gue yakin pasti Nikola Jokic sudah mengarahkan dia untuk melakukan hal-hal yang dia harus lakukan di lapangan. Christian Brown, nanti lo cutting ya. Ketika gue lagi kesini, lo cutting. Ketika gue lagi kesini, lo cutting. Karena pemain-pemain Miami Heat pasti akan melupakan lo. Lo pasti nggak akan dianggap di lapangan. Jadi lo cutting ke sini, cutting ke sana. Tapi dia nggak cuma melakukan cutting. Dia ketika on ball juga lagi-lagi megang bola juga dia bisa finish sendiri loh. Dia bisa execute sendiri, dia bisa nge-drive sendiri tanpa perlu passing. Jadi bonus banget game ketiga Christian Brown buat Denver Nuggets sih, bonus banget. Keren banget mainnya, gila. Dan overall Jokic, Jamal Murray di game ketiga dua-duanya 30 points. Jokic triple double, 30 points, 34 points kalau nggak salah, 20 plus rebound, 10 assist. Luar biasa, nggak ada dalam NBA Finals statistik kayak gitu tuh, nggak ada lah. Udahlah, gue nggak mau dipuji-puji kayak apa nih kalau Jokic sekarang udah nggak perlu dipuji lagi, man. Dia emang udah bener-bener gila orang itu. Ya lo bayangin aja ya, sekarang NBA kalau dilihat di feed Instagramnya NBA, di feed Instagramnya Bleacher Report, di feednya ESPN, di feednya apa, semua udah nyeritain, udah background story-nya Nikola Jokic. Udah bener-bener lagi dipuja-puja seluruh dunia dia. Mulai dari dia jadi bocah yang cabi, yang benar-benar nggak bisa lari, yang nggak mau main di college basketball karena dia ngerasa bahwa pace-nya terlalu kencang, dia nggak sanggup dia ngejar dan lain-lain, lari sana lari sini. Itu semua narasi-narasi yang menunjukkan bahwa orang ini nggak aneh-aneh, dia cuma mau main basket gitu loh, nggak peduli dia dengan all the fame, semua drama-drama yang perlu dibangun untuk membranding image-nya dia. He just wanna play basketball. Dan ketika ditanya hal-hal yang spesifik tentang dia selalu membalikkan ke media bahwa ini bukan cuma gue, ini semua pekerjaan satu tim, ini semua effort dari satu tim, ini bukan tentang gue, tapi ini adalah tentang Denver Nuggets as a team. Itu yang gue suka dari Nikola Jokic. Dia nggak berusaha untuk ngangkat derajatnya dia lagi, tapi dia berusaha untuk ngangkat derajat teammates-nya juga, yang which is keren. Superstar kayak begitu keren. Mungkin dia nggak sadar bahwa dia tuh emang jago banget dan yang dia lakukan itu susah. Mungkin bagi dia gampang ya. Susah bro, asli susah banget. Gue kadang suka kesal dengan yang angka-angka yang gue lihat dari Nikola Jokic itu, yang gue bilang wow, this is mind blowing. Angka-angkanya sangat-sangat mind blowing gitu, dan dia juga nggak sadar akan hal itu gitu loh. Ada satu komen yang bagus banget di IG gue ketika gue membahas tentang triple double Nikola Jokic. Ada satu komen ya, gue lupa siapa yang menulis komen itu, tapi gue ingat terus komen itu. Dia bilang gini isi komennya, Russell Westbrook itu, ngomongin triple double ya, Russell Westbrook itu kelihatannya dia berusaha untuk ngedapetin triple double. Tapi triple double-nya Nikola Jokic itu seolah-olah mendatangi Nikola Jokic tanpa dia harus memberikan effort lebih atau maksa untuk dapat triple double. Triple double-nya datang sendiri, effortless. Yang dia lakukan di lapangan itu benar-benar effortless menurut gue. Yang gue lihat benar-benar iya dia juga nggak sadar mungkin udah triple double, ya udah datang aja gitu. Kalau Russell Westbrook dulu benar-benar kayak maksa ngerebut reboundnya Steven Adams, Maya ngasih ngumpan demi assistnya double digit bla bla bla. Gue nggak mau bilang setiap kali dia melakukan itu, tidak. Gue sebagai kakaknya Russell Westbrook, gue tidak mau bilang bahwa setiap kali Russell Westbrook stat padding, berusaha untuk dapetin, enggak lah. Ya ada momen-momen dia memang secara naturally emang ya udah triple double aja. Cuma memang komen itu akan selalu berbekas dan gue inget karena setelah gue baca komen itu gue mikir bahwa iya loh, Nikola Jokic tuh triple double-nya ya natural aja. Emang dia nggak ngoyo untuk dapetin triple double gitu. Emang datang dengan sendirinya. Keren. Komen itu menurut gue keren banget. Ya teman-teman anggap komen itu valid atau enggak ya, mungkin teman-teman bisa
beropini sendiri ya di kolom komen, silahkan aja. Cuma itu komen yang berbekas buat gue, itu keren menurut gue komen itu. Di game keempat kemarin nobar seru banget di M Block. Gamenya berlangsung dengan ketat sampai dengan quarter ketiga, quarter keempat itu masih bukan susulan, tapi Miami Heat masih jaraknya masih lumayan nempel lah untuk bisa ngejar, itu masih ada chance banget. Tapi wah di akhir quarter 4 man, eksekusinya, ball movementnya bener-bener half court, offense-nya Denver Nuggets bagus banget, itu rapi banget. Lagi-lagi karena kejeniusan dari seorang Nikola Jokic dan bener-bener pemain-pemain lainnya yang udah dapet banget ini chemistry-nya. Udah kayak nonton Warrior sebenarnya, chemistry-nya dapet banget. Semua pergerakannya bener-bener seamless tuh bahasa Indonesianya apa ya? Bener-bener smooth gitu loh. Mereka mau kemana aja semua Jokic sudah tahu gitu, dan dia udah tahu, bener-bener tahu, udah mau ngapain tuh dia udah tahu banget gitu. Jadi ya 3-1 nih, gimana Miami Heat nih? Masih ada harapan kah di game kelima besok? Menurut gue sih ya gue sebagai fans netral ya, gue nggak mau besok udah habis gitu loh. Gue masih pengen ada terus NBA Finals-nya. Walaupun di game ketiga selisihnya double digit, kemenangannya Denver double digit, di game keempat kemarin juga double digit, tapi overall sih gue mendapatkan experience Finals ini seru ya, tanpa nama-nama besar kayak Steph, kayak LeBron, Jason Tatum dan lain-lain. Mungkin gue tetap berasa ini final yang seru sih menurut gue, walaupun hasil akhirnya skornya nggak seketat itu, tapi overall experience-nya menurut gue seneng banget. Rating, jumlah penontonnya juga ternyata hasilnya sangat-sangat mengejutkan. Jumlah penontonnya nggak kalah dengan NBA Finals tahun lalu. Adam Silver ya pasti senang sih dengan ngelihat data dan angkanya, dia pasti happy banget. Kalaupun besok abis, gue don't mind juga, nggak apa-apa, karena gue lihat di game ketiga, game keempat, Denver memang bukan hanya di atas kertas lebih kuat, bukan hanya itu, tapi memang eksekusinya di lapangan juga mereka benar-benar secara tim bagus sekali, mainnya rapi banget. X-Factor-nya semua nyala di game keempat. Bruce Brown, KCP, Aaron Gordon mainnya bagus banget. Aaron Gordon kalau 3 point udah nggak ada yang jaga. Siapa yang mau jaga 3 point-nya Aaron Gordon? Setembak aja udah dan masuk lagi. Itu kan yang kemarin Miami Heat kecelek di situ tuh. Aaron Gordon nembak masuk mulu 3 point-nya dari corner, dari mana. Banyak keceleknya nih Miami Heat nih di 2 game terakhir ini. Mereka nggak siap nih dengan Denver Nuggets di 2 game ini. Menurut gue biar bagaimana tetap harus dihargai lah effortnya Miami Heat, Jimmy Butler, Bam, undrafted playernya nih belum kelihatan ya. Gabe Vincent bagus di 2 game pertama, di game ketiga, game keempat kayaknya ya seingat gue nggak terlalu bagus. Duncan Robinson nggak bagus, Caleb Martin kurang lah. Gue nggak mau bilang nggak bagus, semua pemainnya bagus, kurang maksimal, bisa dibilang kurang maksimal untuk bisa mensupport si Jimmy dan Bam. Menurut gue selain 2 pemain itu gue belum lihat yang lain bisa bermain maksimal. Ya gue harus kasih kredit juga untuk defense-nya Denver Nuggets ya, yang bisa membuat pemain-pemain yang menjadi X Factor di seri-seri sebelumnya bisa tidak berkutik di 2 game terakhir ini paling tidak ya. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi besok game kelima ya, mungkin aja Miami Heat tiba-tiba jadi jago banget dan bisa nyolong 1 nanti besok di Ball Arena. Nggak menutup kemungkinan juga, dan bisa memperpanjang series ini sampai game ke-6 atau game ke-7, mudah-mudahan ya. Saya kan fans netral ya, mudah-mudahan. Tapi kalaupun besok habis nggak masalah. Tetap gue percaya 2 tim ini adalah tim yang sudah layak untuk masuk NBA Finals. Banyak yang ada juga komen-komen yang gue baca ya, ini mestinya Celtics aja nih yang masuk nih, mungkin lebih bisa kompetitif nih sama Denver Nuggets. Nggak bisa dibilang gitu juga bro, asli. Lu mau berkomentar kayak begitu juga itu udah terjadi, it's all in the past man. Yang lewat udah Miami Heat, jangan pakai kalau asli. Semua kalau dikaloin juga, semua kalau pakai kalau tuh udah nggak akan ada ujungnya, berdebatnya nggak akan pernah selesai. Jadi sebisa mungkin jangan pakai kata kalau, just enjoy whatever it is on the table. Miami Heat, Denver Nuggets, menurut gue 2 tim ini udah layak dan sepantasnya. Walaupun sekarang sudah 3-1, akan lebih seru lagi kalau kemarin 2 sama sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Kita lihatlah besok ya game kelima.
yang diunggulkan banget sama Vegas sama bursa taruhan memang Denver Nuggets ya. Furannya -8,5 bro. Mereka yakin banget kayaknya Denver Nuggets bisa menutup final ini besok di game kelima, tapi belum ada yang pasti menurut gue. Miami Heat gue rasa masih ada harapan untuk bisa survive. Gue tetap percaya dengan Coach Spo. Jimmy Butler harus benar-benar elimination game buat Jimmy Butler. Gue berharap dia ya udah nggak ada hari esok, udah benar-benar tinggal besok gitu. Kalau dia mau survive ya tinggal besok sebenarnya. Jadi harus benar-benar main lebih bagus dibanding dengan game-game sebelumnya, karena Jimmy Butler dipancing juga loh sama Denver Nuggets untuk bisa nembak, dikasih space kok kemarin. Ayo lo nembak silahkan, lo mau nembak silahkan. Jadi di challenge juga. Jadi mudah-mudahan dia lebih bisa menerima challenge itu dan bermain lebih bagus lah di game kelima besok. Karena ini secara tim kualitas kita udah tahu, sebelum final kita udah bicara Denver kualitas timnya di atasnya Miami Heat. Jadi memang benar-benar butuh extra effort dari pemain-pemainnya Miami Heat, terutama nggak cuma Jimmy Butler dan Bam ya, semuanya gitu. Karena KCP bagus, Aaron Gordon bagus, MPJ belum ya, MPJ kurang masih MPJ. Bruce Brown semua games, Bruce Brown bagus banget. Even dari awal playoff gue bilang Bruce Brown itu benar-benar akan jadi X factor-nya Nuggets di playoff kali ini. Christian Brown, cuma mereka ini kalau Jokic kita nggak usah bicara lah, mereka berdua udah gokil, benar-benar gokil. Jadi buat fans-fans Miami Heat jangan patah semangat, mudah-mudahan besok pagi masih ada harapan ya untuk bisa memperpanjang series ini. Buat fans-fans Denver Nuggets gue doain juga. Kalaupun mereka besok bisa close game 5, mungkin gue akan mengucapkan selamat duluan sekarang. Selamat buat Denver Nuggets ya. Siapa tahu ya episodenya nggak gue bikin besok tapi bisa lusa. Jadi kalaupun besok Denver Nuggets bisa selesai, congrats buat Denver Nuggets, itu udah layak dan sepantasnya banget. Kalaupun Miami Heat bisa surprisingly bisa menang besok, good for them. Memperpanjang series ini itu juga gue akan happy juga, sama-sama happynya. Denver mau selesai happy, Miami Heat mau lanjut happy, silahkan aja. Oke, gimana pengalaman kalian untuk menonton NBA Finals sejauh ini? Udah 4 game, ceritain dong di kolom komen. Gue mau baca-baca dan gue mau mereply juga pasti. Mudah-mudahan bisa gue reply satu persatu pengalaman kalian tentang NBA Finals ini, dan gimana menurut kalian game kelima besok. Apakah selesai? Apakah akan ada game ke-6? Tulis aja di kolom komen. Oke, segitu aja episode 78. Cukup singkat, cukup santai. Tidak perlu data-data angka-angka yang menjelimet. Kita bahas nanti di episode-episode selanjutnya ya. Thank you guys for watching. I'll see you on the next episode. I'm out.